Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengambil nama depan saja pada file Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah memiliki file Microsoft Excel yang berisikan kolom nama. Nah, untuk mengambil nama depan saja dari teks atau karakter yang kita punya, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah penggabungan antara fungsi lab dan find, dan yang kedua itu adalah penggabungan antara rumus mid serta find. Nah, untuk cara yang pertama, fungsi lab itu adalah digunakan untuk mengambil beberapa huruf dari suatu data teks dari posisi sebelah kiri. Nah, itu adalah fungsi dari rumus lab. Kita coba di sini, misalkan caranya itu ketika kita hanya menggunakan fungsi lab sama dengan kemudian ketikan left kurung buka. Nah, di sini ada dua parameter. Yang pertama itu teks dan yang kedua itu numchas. Kemudian kita ketikkan teksnya yang ada di sini di sel B2. Kemudian titik koma sebagai parameter penghubung. Kemudian numchasnya itu adalah ada berapa karakter yang akan kita ambil. Nah, di sini itu ada 4 karakter, huruf D, huruf E, huruf P, serta huruf I yang akan kita ambil. Berarti angkanya itu adalah 4. Kemudian kurung tutup dan tekan enter. Nah, seperti itu. Kemudian yang bawahnya juga sama. Yang baris ini sel A3. Caranya sama dengan kemudian left kurung buka, kemudian di sini ketikan teksnya adalah di sel A3. Kemudian titik koma. Kemudian ada 5 karakter yang akan kita ambil. Huruf A, huruf B, huruf D, huruf U, dan huruf L. Jadi ketikan angka 5, kurung tutup, tekan enter. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita akan menggunakan fungsi atau rumus dari mid. Nah, mid itu adalah rumus Excel untuk mengambil karakter atau kata dari sebelah kiri pada posisi tertentu atau di tengah-tengah sebuah teks. Caranya di sini kita coba saja, sama dengan kemudian mid kurung buka. Nah, di sini ada 3 parameter. Yang pertama itu adalah teks, kemudian start name, kemudian kita ketikkan di sini teksnya ada di sel A2, kemudian titik koma. Nah, start name itu adalah dari karakter pertama. Jadi ketikan angka 1, titik koma. Nah, kemudian 6 itu ada berapa karakter yang akan kita ambil. Nah, di sini yang akan kita ambil itu adalah 4. Titik 4, kemudian kurung tutup, tekan enter. Ini juga sama dengan kemudian mid. Kemudian berikutnya itu adalah kurung buka. Start name itu adalah angka 1. Maaf, ketikan dulu teksnya di sini. Nah, kemudian titik koma, start name itu 1, kemudian titik koma lagi, dan berikutnya ketikan angka 5, dan terakhir kurung tutup, serta tekan enter. Nah, itu adalah untuk penggunaan rumus lab serta fungsi mid. Kemudian, sekarang akan kita gabungkan dengan rumus atau fungsi find. Rumus find itu adalah berfungsi untuk mengetahui letak huruf atau karakter atau spasi. Nah, di sini cara penggunanya itu kita coba di sini menggunakan rumus find. Caranya sama dengan find kurung buka, kemudian tanda petik atau tanda kutip, kemudian spasi, tanda petik kembali. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan menggunakan titik koma. Lalu berikutnya di sini within text itu adalah start name. Berarti di sini A2, kemudian titik koma, kemudian 1 kurung tutup, tekan enter. Nah, di sini 5. Jadi maksud dari rumus ini adalah temukan atau tentukan pada karakter keberapa spasi itu berada. Nah, di sini ada di karakter kelima. Kita coba di sini kita lihat huruf D itu adalah karakter 1, E itu karakter 2, kemudian V itu 3, I 4. Nah, di sini spasinya itu adalah masuk karakter 5. Itu untuk penggunaan fungsi find. Nah, ini sekarang kita delete. Lalu berikutnya kita akan mencoba menggabungkan dari fungsi lab serta find.
Selanjutnya kita coba untuk menggabungkan fungsi left serta fungsi find. Caranya itu di sini ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan left, lalu kurung buka. Di sini kita masukkan teksnya, ada di sel A2. Nah, kemudian berikutnya kita pakai parameter penghubung yaitu titik koma. Nah, berikutnya kita masukkan fungsi find, kurung buka kembali, kemudian tanda petik atau tanda kutip, spasi, tanda kutip kembali, titik koma, lalu ketikkan A2 lagi. Nah, seperti itu, kemudian titik koma, ketikkan angka 1, kurung buka, kemudian dikurangi 1 dan kurung tutup. Kita coba tekan enter. Nah, ini sudah muncul DPI. Jadi maksud rumus ini adalah ambil dari sebelah kiri dari sel A2 sebanyak posisi spasi dikurangi 1. Nah, untuk mengcopy rumus ini ke bawah, caranya kita bisa drag ke sini, atau kita juga bisa menggunakan di sini ketika muncul icon plus, double klik. Nah, seperti itu. Ini sudah muncul nama-nama awalnya. Tapi di sini kita menemukan beberapa sel yang isinya value. Nah, ketika misalkan value seperti ini, kita bisa menambahkan rumusnya lagi. Kita klik, double klik di sini. Kemudian kita edit rumusnya. Sebelum left, kita masukkan if error kurung buka. Nah, setelah itu di belakangnya di sini kita tambahkan titik koma, kemudian masukkan A2 kurung tutup, tekan enter. Kita coba ke bawah rumusnya. Nah, di sini sudah berhasil, rumusnya sudah betul. Jadi tidak ada lagi nilai value atau nilai error. Itu untuk cara pertama penggunaan fungsi left digabung dengan fungsi find. Lalu berikutnya cara yang kedua itu adalah kita menggunakan penggabungan antara fungsi mid serta fungsi find. Caranya sama seperti tadi, tidak jauh berbeda dengan penggunaan left serta find. Ketikkan sama dengan di sini. Lalu mid kurung buka, selnya di sini ada 3 parameter di sini yaitu teks, yang kedua itu start6 dan yang ketiga itu numChars. Teksnya sudah di sini, klik A2. Berikutnya titik koma. Lalu start6 itu adalah 1. Nah, setelah itu kita gabungkan dengan fungsi find, tapi memakai parameter penghubung dulu titik koma, lalu ketikkan find, kurung buka, tanda petik ganda atau tanda kutip, spasi, tanda kutip kembali, titik koma, kemudian ketikkan A2 lagi, kemudian titik koma, ketikkan angka 1, kurung tutup, dikurangi 1, tekan enter. Nah, ternyata tadi rumusnya ada yang kurang tepat. Harusnya itu di sini mid, kemudian kurung buka, kemudian masukkan teksnya yaitu di A2, sel A2, kemudian titik koma, ketikkan angka 1, lalu berikutnya ketikkan find, kemudian kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda kembali, titik koma, kemudian ketikkan angka 1, kurung tutup, lalu di akhirnya kita masukkan min 1, kemudian terakhir kurung tutup kembali. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Kita coba drag ke bawah rumusnya atau kita copy rumusnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti tadi, di sini ada nilai value atau nilai yang error. Untuk menghilangkan nilai value atau nilai error di sini, kita bisa mengedit rumusnya terlebih dahulu dengan cara klik di sini, double klik. Nah, sebelum mid, kita ketikkan if error kurung buka, kemudian di belakang ini ketikkan titik koma, berikutnya ketikkan A2 kurung tutup, tekan enter. Nah, seperti itu. Kemudian kita drag rumusnya ke bawah. Nah, ini sudah berhasil, tidak ada lagi nilai error atau nilai value. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana caranya mengambil nama depan pada file Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.